merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana tahun ini atau di mana akhir zaman ini Tuhan berbicara banyak besar bagi orang-orang pilihan Allah. Mari kita akan perhatikan satu gambar saudara di tempat ini. Kita akan perhatikan baik-baik di dalam Imamat 25 ayat 12. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Amin. Saudara, mengapa firman Tuhan pada malam hari ini mengenai tentang tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun di mana tahun pemberkatan bagi orang-orang pilihan Allah. Tahun di mana seorang atau anak-anak Tuhan diproses, digembleng. Orang bilang kasarnya ini adalah ujian di mana kita masuk di ruang ICU. Sudah tahu orang yang koma di ruang ICU? Kalau saudara belum tahu, saya akan berikan satu kesaksian. Saudara, suatu ketika saya seperti biasa pelayanan. Ada saat-saat di mana saya mengalami suatu kelelahan, namanya manusia. Saya pikir, orang masuk ruang ICU kan tidak tahu apa-apa. Diajak omong diam, betul enggak? Disenggol-senggol, ma, atau koko, atau kalau panggil suamiku, ini aku. 1000 kali kita aku, itu tetap aja tidak ada yang menjawab. Betul enggak? Pernah enggak sudah mengalami atau pernah melihat orang yang masuk di ruang ICU? Bisa diajak omong? Tidak bisa. Tapi ingat, Tuhan menciptakan kita, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Ketika kita masuk di dalam ruang ICU, yang tidak bisa berbuat apa-apa itu tubuhnya. Ya, jadi tubuh yang kasar ini, saudara, tubuh yang orang bilang kasarnya biasa menjadi seorang pekerja, biasa orang itu melakukan kegiatan sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang bapak rumah tangga, sebagai seorang anak, mungkin kita pekerja kantor, atau mungkin kita pekerja, ya orang bilang buka toko sendiri, ya. Itu kegiatan tubuh kita. Tapi ketika tubuh kita sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa, tubuh itu tergeletak, saudara, di rumah sakit. Tetapi roh jiwanya tidak tergeletak, saudara. Tapi pada waktu itu saya tidak tahu. Jujur saya bilang, saya tidak tahu. Loh, kan begitu itu tahu roh. Ya, tapi saya tidak tahu kalau roh jiwa itu bisa diajak omong, bisa curhat, saya tidak tahu. Akhirnya saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya seperti biasa kalau berdoa kan ya tutup mata begini. Tapi pada waktu itu malaikat Tuhan berkata, dekati. Didekati apanya? Didekati telinganya. Ini kan ditutup gini, saudara. Ini banyak selang-selang. Letaknya itu tergantung dari mesin hidupnya. Jadi saya harus mendekati itu telinganya. Ya, aduh, kalau tidak permisi nanti apa? Tidak apa-apa, bilang aja. Kalau saya mau doa di telinganya, ya. Begitu saya bilang sama pihak keluarganya, boleh tidak saya berdoa di telinganya? Oh boleh, silakan. Ketika saya ada di sebelah kiri, telinganya kan waktu ini kan kita menghadap sini, dari sebelah kiri. Tuhan bilang, jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Kok saya harus putar gitu? Ya sudah, maaf ya, saya mau ke sana. Oh ya silakan, saya putar. Begitu saya putar, saya mulai dekatkan mulut saya ke telinganya. Saya bilang, oh berdoa ya Om. Dia tidak ada reaksi apapun. Gitu. Mari Om, kita tutup mata. Kalau Ibu
iblis mau masukin secara logika, ya sudah. Nah, wis merem apane sing kon merem lagi, betul enggak? Nah, wis tutup mata kan tutup. Mungkin sing dengar iki Bambang iki tutup ngene. Wis merem kok kon merem gitu. Gitu. Tetapi itu secara jasmani dia tutup mata, tapi secara roh dia masih buka mata. Jadi saya bilang, oh tutup mata. Mantunya datang. Mantunya itu yang anak Tuhan. Yang ini suaminya, ya, tantenya sama suaminya si perempuan ini, ya, dia nggak anak Tuhan, jadi dia nggak ngerti apa caranya doa. Akhirnya mantunya deketi saya, ya. Pi, doa Pi, tidak ada reaksi. Hanya kita tetap aja. Saya bilang apa nih Tuhan teruskan. Mari Om kita berdoa. Jadi saya bilang tutup mata, marilah kita berdoa. Begitu saya berdoa, saudara, Tuhan bawa kita ke tempat di mana Om ini ada. Jadi tiba-tiba waktu kita berdoa, saya bicara dalam bahasa roh. Tiba-tiba saya ada di suatu tempat lautan yang luas sekali dan warnanya kebiru-biruan. Sudah tahu kan? Kalau saya melihat laut yang biru, saya tahu enggak? Iblis segala macam. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas keluar, buang kemana? Ke tengah. Nah, itu saya ada di tengah laut. Begitu saya ada di atas tengah-tengah laut, ingat pelepasan, lepas keluar, buang ke tengah laut. Iblis setan kuasa untuk dukun saya, keluar, lepas, keluar, buang ke tengah lautan, lepas. Nah, iblis masuk. Jadi ketika kita masuk dalam roh pun, iblis bisa masuk. Isinya apa? Kapan kamu sekarang kamu ada di tengah-tengah laut. Lihat di tengah-tengah laut itu pasti ada ular besar, ada naga besar, ada roh yang kamu usir akan serang kamu. Itu secara logika saya takut sudah. Tapi secara roh saya mendengar merinding juga. Tapi tidak bisa merinding karena roh. Tapi saya merasa ada sesuatu yang kekhawatiran itu ada menghadang. Tapi roh Tuhan ada, malaikat kiri kanan. Dia berkata apa? Tenang hambaku. Nah, ini saudara, beda. Kalau Tuhan bersama kita, bersama malaikat di surga, ya, nyanyikan kidung pujian. Loh, maksudnya apa suruh nyanyi kidung pujian itu? Maksudnya apa? Saya tahu. Maksudnya apa? Bukan terus nyanyi, lepas. Nah, karpet dari orang sini kan bingung kan, apa nih sih dilepas? Kakek tau apa-apa. Saya menyanyi, kan kidung pujian. Saya nyanyi itu sudah. Pada waktu nyanyi, saya malaikat berlaksa-laksa itu menemani saya. Saya tidak takut. Kiri kanan. Tiba-tiba dari laut itu sudah, dari laut itu keluar. Wah, jadi ini pecah gitu, kayak teratai dengan teratai mekar. Wah, besar. Begitu saya lihat, wah ini pasti kapas, pasti ada apa? Setan gitu, benar. Begitu keluar saudara, saya melihat itu seperti apa ya saudara, mulut ular, ya. Dan di tengah-tengah orang itu ada. Di tengah-tengah lidah itu ada tuh di tengah-tengah situ. Jadi saya bingung, itu kok ada di situ ada apa? Kan nanti kita doa di sini. Tuhan bilang itu roh. Sekarang juga apa yang harus kamu perbuat? Lu ya apa nih Tuhan? Sekarang kamu saya begini, apa yang kamu perbuat? Saya bilang Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Saya serah. Jangan nyanyi. Dalam nama Yesus orang dikaplokin. Wah ya sudah, sesenenya sudah. Ada juga orang pelepasan itu seperti itu. Secara emosi, lihat setan udah mukul, udah jejak, ya toh. Tapi ketika kita melihat itu kita tidak boleh emosi, saudara. Tapi kita bawa dalam doa Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya tidak harus lepas. Kuburan apa? Lepas. Tidak boleh gitu, saudara. Ketika kita menghadapi sesuatu makhluk yang kita tidak kenal atau roh tidak benar, kita tidak boleh. Lepas, setan, lepas. Tidak boleh. Doa sama Tuhan, apa yang saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan?
Begitu Tuhan bilang, nanti Tuhan tutup. Tuhan bilang, sekarang kamu dekati, matang sudah dekati mulut ular itu. Saya cuma mengelak itu toh. Ya apa nih malaikat ini ikuti aku benda. Tapi begitu saya turun sudah, malaikat tidak mengikuti saya. Tapi ketika saya melewati 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, saya melihat ada jalan yang terang itu seperti surga. Turun gini saya, turun gini kayak pelangi, maaf pelangi seret. Kalau pelangi kan bulan gini, ya ini gini seret menuju ke Om tadi. Begitu saya melihat itu jalan itu saya merasa lega. Begitu saya jalan di setapak, saya cuma nyanyi, Tuhan, ku serahkan semua hidupku hari ini. Saya pasrah, apapun yang terjadi saya tidak tahu apa yang terjadi, tak serahkan semua. Begitu saya sudah dekat, sangat dekat dengan Om itu, Tuhan bilang apa? Jangan kamu pegang. Jadi saya tidak boleh pegang. Kalau umpama saya megang, saya mati saya tidak akan hidup. Roh saya akan dibawa sama ular. Saya tidak bisa megang. Tapi saya hanya bilang, saya hanya memandang dia. Tapi saya hanya bilang, Tuhan, selanjutnya apa yang harus saya perbuat? Dan bilang apa? Dia belakang, aku akan memakai firman-Mu lewat lidahmu. Pada saat itu juga saya tidak tahu bahasa apa yang keluar dari mulut saya. Seperti bahasa Ibrani, bahasa menghancurkan itu roh. Dalam nama Tuhan, intinya dengan dalam nama Tuhan, dengan kuasa Allah, maka hancurkan itu roh. Begitu sudah berkata begitu bahasa roh dan diterjemahkan, sudah langsung ini jatuh sudah. Begitu jatuh dia bergulung-gulung mau masuk ke laut. Pada saat begitu saya mau pegang tidak bisa, tapi saya bertuhan pegang erat-erat Om ini. Begitu dia mau masuk, mau hilang saja, kan gulung-gulung mau masuk, malaikat yang tadi dari jauh tuh langsung mengambil kainnya di hadapan saya. Om ketemu, masih saya melihatin, saya kan tidak kenal saya. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tidak usah buat jauh, tidak boleh jauh. Ya Tuhan, terus ya apa saya sudah ikuti malaikat. Begitu Om ini diganti sama malaikat, dia terus jalan. Saya ikuti dari belakang. Begitu saya ikuti di belakang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kamu harus menyanyi. Kita nyanyi. Nyanyinya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Begitu saya lihat dalam hidupku, kan saya buka mata. Itu Om nangis, tubuhnya nangis. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ketika ya Bapa, tangannya yang kena infus aja gini-gini. Ini dia ternyata dia mau angkat tangan. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Yang kedua, ya Bapa, kemudian saya lihat satu penglihatan, ada tangga 7, tangga, sudah tahu tangga, itu tangga 7. Dan di sini Om berdiri, berpakaian putih bersih. Bingung saya, waduh, ini pasti tidak, maksudnya pasti tidak akan masuk ke tubuh, masuk ke kemah perhentian. Soalnya itu ada tangga 7. Apa yang saya lakukan Tuhan? Bagaimana dengan keluarganya? Belum siap. Saya bilang, Tuhan, beri waktu. Tapi kan yang memiliki umur itu kan bukan saya. Jikalau Tuhan kehendaki, beri waktu Tuhan, agar seluruh keluarganya bisa bertobat dalam perjalanan ini. Ternyata Tuhan izinkan masuk seluruhnya. Jadi belum naik tangga itu dia masuk. Itu masuk ke selagi. Terus akhirnya saya amenkan, dia bangun buka mata. Kan ke depan. Buka mata gitu. Terus tangannya mau lepas. Terus dibuka. Semua keluarganya berkerumun ya. Yang peluk, ada yang cium, ada yang mimpi, ada yang ada yang bilang suamiku. Saya mundur. Saya tuh dia berbisik. Bisiknya tahu saudara apa?
sebelum aku mati. Kembalilah kamu kepada jalan Tuhan. Dia nangis. Setelah itu dia peluk istrinya, dia cium keningnya, bukan sampai gemetar. Dan saat itulah saudara, dia mengembuskan nafasnya. Tapi PR saya belum selesai. Mari kita berdoa kembali. Berdoa. Mari kita pegangan tangan. Kenapa? Karena ular yang ada di laut itu akan mengambil, saudara. Kita tidak boleh. Kita pegang tangan. Kita pakai minyak urapan. Kita pakai minyak urapan semua. Kita pegang tangan. Dan doa. Aku mau cinta Yesus sampai kita dapat melihat tangga itu kembali tujuh. Dan dipakai pegang putih besi. Dan dia berkata apa? Terima kasih. Bahasa roh. Orang mati tidak bisa ngomong, tapi bahasa roh dari malaikat. Dia bilang terima kasih. Hanya naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, tangga 7. Kemah berlian dibuka lebar-lebar dan masuk selama-lamanya. Begitu masuk, amin. Ini tersenyum. Artinya pucat kayak mayat hidup. Tapi begitu sudah doa, sudah kembali ke masuk ke kemah berlian selama-lamanya. Mukanya seperti senyum. Ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Nah, itulah yang namanya anak Tuhan. Jadi saudara, selama kita punya nafas, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Biarlah kita ingat dalam Imamat 25 ayat 12. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Tahun ini adalah tahun Yobel, di mana saudara itu diberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di mana saudara ini harus hidup di dalam kekudusan bersama Dia. Di mana Tuhan tahu bahwa hasil tahun itu akan kita tuai. Biarlah kita tahu bahwa kita harus makan di dalam ladang Tuhan. Tidak bisa kita makan di luar. Di dunia ini menjanjikan kekayaan, kedudukan, martabat, tapi tidak menjanjikan kesembuhan. Di dunia ini memiliki semua yang ada, kepintaran dan segala macam yang mungkin manusia, aduh, aku sama itu kok kayak beda. Dan mungkin begitu katanya, tetapi tidak menjanjikan keselamatan. Tapi ketika kita menghampiri Dia, menghampiri Tuhan, ini ketika dia menghampiri Tuhan, dia diubah hidupnya. Dan Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Tetapi Tuhan ingin kesetiaan kalian. Adakah kamu setia sampai mati? Saudara, mengapa kita bicara tentang Yobel? Yobel ini bicara tentang kebenaran Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada sesuatu motivasi, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Tuhan berikan kepada kita itu sah. Kalau kamu dibilang kamu anak berkat, diberkati sampai seumur hidup. Kamu dapat kesembuhan, diberi kesembuhan sampai selama-lamanya. Jadi marilah kita tuh punya hak. Hidup manusia di muka bumi ini, walaupun kita itu beda-beda, ya, mungkin rumahnya, karakternya, cara kita itu mendidik anak, cara kita hidup dalam rumah tangga berbeda-beda. Tapi ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan hanya melihat satu. Adakah kamu setia sampai mati? Ataukah kamu menunggu persoalan datang silih berganti? Kalau saudara ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, jangan menunggu lama-lama. Berkatnya setelah habis, saudara. Jangan menunggu umur itu, saudara. Dari 6 tahun sampai 12 tahun saya mengalami kebahagiaan. Tapi dari 12 sampai umur 25 saya mengalami penderitaan. Mengapa? Seandainya saya tidak mengenal Tuhan, saya pasti tidak ada di tempat ini. Saya pasti menjadi seorang pekerja. Dan mungkin langkah saya salah. Kenapa? Karena saya punya teman tidak pas semua. Suka jong-jongan, suka dunia malam. Tapi saya tidak tersentuh apapun. Itu masih remaja. Jadi marilah kita mengambil sikap. Kalau di lingkungan kita ini tidak benar, ya saudara, jangan coba-coba kita masuk dan menikmatinya. Kalau di tempat pekerjaan itu ada yang tidak pas,
Jangan coba-coba kita mencicipinya. Dan kalau kita dalam lingkungan keluarga itu tidak pas, jangan juga coba-coba kita masa bodoh. Itu tugas saudara untuk mencari jiwa. Loh, aku gak pintar ngomong Bu, aku gak bisa doa Bu, aku gak bisa nyanyi. Tuhan bilang, ketika kamu datang dan aku berkata kepadamu, percayakah kamu padaku? Ya, aku percaya. Maka kita menjadi miliknya. Tuhan tidak ingin kamu bisa doa. Kalau kamu tidak bisa doa, tidak bisa jadi anak. Tidak seperti itu. Jadi biarlah kita setiap pribadi malam ini, sebelum kita masuk di dalam KKR 12 Desember, koreksi dirimu. Kenapa? Karena inilah waktu yang tepat di mana kamu selesaikan masalah dengan Tuhan. Setiap manusia, saudara, tidak akan bisa sempurna. Hidup kita ini loh saudara, selama 24 jam pasti akan mengalami kejenuhan, pasti akan mengalami kebosanan, pasti akan mengalami kejengkelan. Tetapi bersama Dia kita akan lewati semua badai. Amin. Kenapa? Karena ada satu nyanyian sudah di sini yang saya juga agak-agak lupa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terus apa yang terbenar dalam pikiran saudara? Bukti ini aku sih pacar kok ini. Bukti ini aku sih belum punya pacar. Bukti ini aku segini. Kalau sudah gitu terus saudara, bisa nggak Tuhan tolong? Atau kita cuek ya. Kan deh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan apa? Kasihmu. Tapi kita cuek. Ayo bangun. Mau laptop, naruh guling, pindah guling. Pernah saya bangun tengah malam? Halo? Pernah Bu, tapi mikirin utang. Banyak tuh gak ada saudara. Yang Tuhan masuk di sini, malaikat yang bangunin saudara. Kalau saudara, saya sampai gini, Tuhan, segini lah Tuhan. Saya jadi orang bilang kasarannya gini, Tuhan, tampak malaikat dan panggilan, hei, bangun kamu, mungkin bangun. Dan percuma. Sekalipun tak tunjukin 10 malaikat, hei, bangun kamu, percuma. Oh malaikat, oh lucu gitu lagi. Atau mungkin bengong, tidak doa. Nah itu namanya kan cuek gitu. Jadi Tuhan ingin ketika kita itu betul-betul mencari Tuhan tengah malam saja. Tidak mungkin tampak malaikat, tapi sudah bangun tiba-tiba. Jangan terus minum. Saya kan sering, ini firman itu sering sudah sampai mungkin masuk telinga kanan, keluar. Bukan dari sini kan? Bukan masuk telinga kanan, masuk di hati. Oh, Didi sering ngomong gitu. Aku kok merem-merem minum ya? Kok tiba-tiba minum ya? Oh Tuhan punya rencana indah. Ya wis, tapi minum bikin kopi dulu. Beda ngantuk Bu. Itu enak ya. Jadi itu, oh ada kabin Bu. Si tantek masih entek roti ini ngorok. Kenapa? Karena roti. Lupa Tuhan itu di atas sungguh. Aku mau bicara anakku. Aku mau bicara pada kamu. Saya tahu Tuhan. Aku ngantuk Tuhan. Saya tahu Tuhan. Boyongku sakit. Saya tahu Tuhan. Aku gegerku saya kaku. Loh kok saya loh saudara. Sudah mau diberkati? Sudah mau diberkati? Amin. Loh kalau amin bangun tidur sem kok mesem? Masa bangun tidur kok mesem? Sembahyang. Ayo besok hari Senin tak tanya. Siapa yang bangun tidur tiba-tiba angkat tangan toh? Apa yang dilakukan? Sembahyang Bu. Oke, dia bilang aku kenal suaramu. Seorang gembala memanggil dombanya, dipanggil satu-satu. Oke, kamu mendengar suaraku.
Kenapa? Ini tahun Yobel. Semua orang di dalam dunia ini pasti didatangi malaikat. Bukan dengan cara, hei bangun kamu. Enggak gitu. Tapi lewat kita bangun. Terus kita doa banyak, aku kencang-kencing terus gitu. Jangan, aduh aku kencing terus. Jangan gitu sudah. Doa sama Tuhan, kenapa aku kok cekuin terus? Pernah enggak sudah? Mau tidur gitu. Saya pernah sudah. Karena saking capek Tuhan kasih cekuin. Dan minum sih cekuin. Kenapa sampai dodol tak gini? Sampai tak gitu. Saya tetap hanya sampai doa Tuhan. Berhenti cekuin. Oh, Tuhan lihat saya capek, dibuat saya cekuin supaya saya tidak bisa tidur. Aduh, ternyata Tuhan kirim ada seorang ibu. Itu kesaksian saya. Loh ini loh contoh, bukan saya yang baik. Ini kesaksian saya. Ketika saya itu capek sudah, bayangin dari, waduh saudara suruh bayangin. Contoh saudara, kalau saya logika, ya pulang dari Jombang itu pukul berapa? 2:30 ya, Cik Mary. 2:30 fajar. Wah yang mau ngantuk-ngantuk ya saudara. Baru mau geludung sedikit kering. Kayak ya loh. Bu, mobilku di mana bu? Oh, mobil. Ya doain. Nama orang ngantuk ngalor gitu doa. Balik lagi. Doa Tuhan mobil balik lagi. Apa ya tuh? Aku bener Tuhan beri keselamatan. Dah amin. Bu mobilnya mana? Oh ya lupa. Doa lagi. Sampai mentiga. Oh kok bila lupa terus akhirnya saya bangun. Pas ini tak beres. Ya doa. Tuhan, ayo doa. Ini sungguhan bu ya mobilnya di mana? Ada puasa dulu. Loh mobilku setelah hilang. Maaf ya, puasa dulu. Ya wis. Kapan posoi? Ya ini jam berapa nih? Saya bingung jam, ada jam di apartemen jalan. Bingung ya apa? Tak matiin dulu, matiin. Oh ternyata jam 4 lebih, seperempat dan tidak jam. Main 4:30 hampir. Dan sekarang ini tadi sudah makan. Oh tadi itu makan kayak jam 9. Ya sudah bisa tahan. Sungguhan demi mobil bu, tahan. Demi mobil, saya bingung. Kok demi mobil? Loh, mobil itu bukan nyawa kan? Yang penting itu nyawamu. Untung kamu tuh tidak disabet sampai perampok. Iya ya bu ya. Tapi itu mobil mahal bu. Apa? Mahal bu. Apa? Mahal. Ya. Dan puasa. Jam 7 ngebes saya sudah. Saya bangun sama Austin lagi kena teler. Austin lucu, jadi saya tidak ngantuk. Itu kering. Bu, makannya kapan? Saya bilang puasa dulu. Ya sudah, gini dia. Tidak ngomong, alah bu 3 tahun. 3 batang. Anakku, ini doa. Lama kita menyembah doa. Anakku, kenapa kok perutmu banyak asap? Oh, dijawab dia. Oh, mungkin ini kan hawanya asap Tuhan, di Kalimantan banyak asap. Bohong. Dalam perutmu tuh ada 3 batang rokok. Sekarang racun mengenai kamu. Kamu beol. Sungguhan beol. Wih udah tuh. Wow, saya tidak bisa kerja. Hanya saya bilang, sekarang minum air panas. Ngaku kamu boleh kamu ngerokok. Ya, aku ngerokok. Ya, aku masih muda, jadi maaf ya. Aku ngerokok. Dah, begitu sudah puasa, Tuhan puasa 3 hari. 1 hari heboh, 2 hari tidak heboh, 3 hari celak sudah diam. Deh, doa ya, doa. Di 2 jam aja kita masuk. Ternyata saudara, mobilnya dia dengan supirnya dia itu masuk ke alam roh. Jadi itu bukan apartemen, apa sih namanya? Kayak matahari itu saudara. Namanya apa tuh? Jadi banyak loteng, banyak lantai-lantai ya. Sampai lantai itu ada lantai 20, enggak tahu 12, saya lupa. Lantai tinggi dewek. Begitu kita doa,
dan bilang, sekarang ini supirmu tuh lagi terlena. Kemana? Dan nama Tuhan Yesus, amin. Jangan kok jawab ya, ini masuk dunia roh. Oh ya. Doa lagi. Ternyata supir ini tadi, saudara, melihat ada segerombolan wanita yang cantik-cantik, saudara. Nah, hati ya, semua wah, lewat. Dia sweet gitu. Namanya, ya maaf ya saudara, orang memandang itu kan senang. Diikuti saudara. Lantai 1, jalan dia tuh. Dan dilani mobil itu. Kuncinya digeletak, semua ditaruh gitu aja. Jadi dia ngikuti itu. Terus masuk. Ternyata tuh tembus ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu banyak sekali pembunuhan dulu, PKI dulu, sudah banyak pembunuhan. Jadi dia di situ tidur di situ, nggak bangun. Akhirnya begitu kita doa berbentuk di rumah sakit mana pas di situ ada rumah sakit. Terus dia menetap begitu amin. Wow, ada rumah sakit ini semua bangunan pertumbuhan apa bla. Sudahlah, kamu lihat di tembok belakang itu loh, itu ada rumah sakit kecil. Enggak ada, sudahlah, kamu ke sana. Hanya ke sana, bener aja. Dia tidur di bawah, dijejet sama dia, dikubur, enggak mempan. Akhirnya dia telepon saya, Bu, ini kok kayak orang mati supaya saya. Coba ambil minyak warapan. Bawa minyak warapan, enggak bawa, sudah lupa. Saya saking senangnya, Bu, saya lupa bisa ambil air. Begitu tumpang air, airnya ditumpang air aqua gelas. Maksud saya, ambilin sedikit, taruh di dahi, dikerucuk habis dalam itu, sampai tumpah. Dia bilang, saya ini di mana? Dia baru sadar, saya ini di mana? Kamu pukul itu, pok. Doa, sudah sopirnya tak pukulin. Tuhan dulu kamu pukulin dah? Enggak. Ya wes tak ketemu mobil. Loh, kamu minta maaf sama sopir. Nanti sujud. Aku minta maaf. Ya, aku minta maaf ya. Akhirnya sudah doa lagi. Sopirnya doa puasa. Ditunjukin. Itu ada di lorong. Kalau enggak 8, 9. Saya lupa. Di situ tuh tidak ada satu orang pun yang berani naik situ. Mengapa bapak supir ini bisa naik mobilnya taruh situ? Dia garuk-garuk. Itu supirnya. Tidak mungkin katanya. Mana mungkin, aku tidak pernah ya masuk ke sini gelap-gelap gini. Aku paling takut dengan gelap. Ya iblis bisa saja saudara. Klik gini sulam langsung ke sana. Betul tidak? Begini aja saudara, atau diginikan aja bisa aja mau ditaruh mana. Orang aja bisa kok. Jadi kita tidak usah heran. Iblis juga punya kuasa, tapi dia tidak berkuasa atas hidup kita. Kematian dan kehidupan kita itu milik Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang bijaksana. Sekalipun iblis selalu menggoda kita, dia tidak berhak atas hidup kita. Amin. Nah, sama dengan orang ini. Akhirnya orang ini masuk saja. Begitu masuk, dia ambil mobilnya, tidak bisa tidak bisa jalan. Doa lagi, telepon lagi. Bu, ya apa nih? Supirnya bilang, gak bisa, tapi saya kok mengkorok semua. Saya tahu di belakangnya ada perempuan yang tadi banyak di situ semua. Tapi saya gak berani ngomong, matang saya ngomong, masuk situ ada seperti terjun bebas gitu, lucu sudah. Saya bilang, sudah berdoa. Ayo kita doa. Dalam nama Tuhan. Dia itu kan tidak kenal, dia ngikuti saya. Dalam nama Tuhan, hancurkan dukun santet roro kejahat. Takut sendiri saja. Sampai dia Tuhan. Jadi dia rasa takut itu ada. Begitu Tuhan ikut campur tangan, sudah langsung amen, setir. Dibunyikan itu amen apa kuncinya? Bu lagi boleh jalan apa enggak? Saking takutnya apa sak menggoan, Bu, jadi
telepon tuh saya jadi kayak orang pacaran, saudara. Telepon itu pegang tuh, telepon sebentar, Bu, saya lewat Tengkongan, ya jalan lewat terus, Bu, telepon lagi, Bu, ini lurus, sudah jalan, nggak usah telepon terus, sudah nggak ada. Oh ya Bu, jalan, dimatiin juga telepon, boleh nggak dimatiin? Ya matiin, ini kan sudah mobil, sudah tutup di bawah, sudah kasihkan sama itu bosmu. Pak, saya minta maaf Pak, saya ngomong salah Pak. Dia mau mukul, eling nggak boleh mukul. Dia bilang gitu. Ternyata Tuhan itu mengubah seseorang. Kalau kita dengan amarah, tidak akan selesai jalan buat kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua kaum muda dan kaum mudi, jangan sedikit menyimpan amarah. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Karena itu tidak akan kita terima tahun jubel menjadi bagian kita. Amin. Kita akan lihat lagi selanjutnya, ayat selanjutnya dengan cepat. Udah jam berapa? Ya, kita akan lihat ini. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Jadi saudara, di tahun Yubel ini iblis juga ikut bergerak. Jadi iblis tidak mau kalah, saudara. Dia jor-joran mau ngambil nyawa. Yang diambil bukan nyawa orang yang bukan kenal Tuhan, tapi nyawa orang yang sudah mengenal Tuhan. Makanya kalau iblis, kalau kita naik pesawat, kalau kita mau pergi perjalanan, kalau kita keluar dari rumah, saudara, mari kita tutup mata sebentar. Tuhan, saya mau pergi, lindungi saya. Amin. Amin. Bapak-bapak ditanya, diingat sama istri, Pak, sudah doa meneng lambemu. Tidak ada kan di sini? Nanti kalau kangen cepet-cepet kan dikasih uang langsung lompat kemana? Ke supermarket. Dia tahu, sudah doa wes jangan banyak mulut, nanti abdi oleh-oleh. Tidak boleh saudara, betul tidak? Ketika kita diingatkan belum tentu untuk istri atau suami yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Malaikat. Melewati mulut suami, mulut istri, mulut anak. Jadi kalau kita punya nasihat, kita terima nasihat. Kalau kita ada nasihat, kita terima. Kenapa? Karena itu malaikat yang tinggal di dalam mulut orang-orang itu. Jadi kita tidak boleh berkata, "Kowe sok pinter, kowe ngerti apa kowe? Kamu tuh tahu apa? Kamu goblok gitu." Nah, tidak boleh. Mulai sekarang mari kita bicara yang sopan. Satu dengan yang lainnya saling mengerti. Tidak usah syarat-syaratan. Tahu bahasa syarat? Tahu? Di sini tidak ada ya. Di luar negeri banyak sudah. Umpama ini suami. Baca loh. Apa yang dibaca? Bukan Alkitab. Apa? Koran. Ya, pinter. Koran. Istri bilang, menambah rambut apa ngelirik. Oh apa tuh? Cupuin kopi nih. Nah namanya sudah kebiasaan gitu, pakai syarat. Ambil kopinya, ya. Ambil. Sama gerbang. Biasa. Kamu ngomong mesti pakai syarat-syarat. Loh ini udah kutuk loh saudara. Saudara taruh dan ngomel itu sudah kutuk. Kopinya ada kutuknya. Kayak aku gak tau kamu mau ngomong gak usah kutuk loh, itu kutuk. Ada dengan senyum dan berwajah gembira, ya toh? Siapa yang di sini yang suka cita? Pasti kelihatan cantik. Kalau laki kelihatan tampan, betul enggak? Coba cemburu tuh. Mau? Kayak apa mau kayak saya? Enak enggak kayak gitu saudara? Pak berangkat, Mah bikin, bahasa apa? Kalau kita milik Tuhan, jangan kita seperti kuasa kegelapan. Kuasa iblis selalu pakai bahasa salah. Kalau Tuhan tidak, Tuhan butuh kasih. Dia mengungkapkan, aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu.
Ampuni dia, beri damai sejahtera. Aku berikan kedamaian dalam hidup. Itu Tuhan. Tapi Tuhan juga sering memberikan perumpamaan di dalam ayat Mas. Jadi kalau sudah memiliki ayat, kita tumpang tangan, iki apa ya iki ya? Kok bahasanya kok ini bukan punya aku, keliru Bu Titi nek ayat. Keliru deh ayat katanya. Loh, kalau enggak tahu tanya. Jangan bilang di sini enggak ada, di luar negeri banyak. Suatu ketika, suatu ketika kamu sakit keras, lu bukti dong, aku sakit keras. Kan tidak seperti itu ayatnya. Kalau kita masuk, bukan kalau perumpamaan itu beda. Diumpamakan begini, kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, kamu akan sakit. Oh, gitu tah. Loh, kalau saya diterangkan kan enak. Tapi kalau belum sudah ngomong ke orang-orang, loh ini loh Bu Titi ayatnya gak bodoh. Nah, kadang-kadang kita kan tidak tahu. Itulah yang sudah kita harus perlu tahu, bahwa Tuhan memanggil kita seperti ke-12 murid itu. Dia mengutus kita berbeda-beda. Ada yang di suatu pekerjaan, ada yang di suatu kantor, ada yang di sebuah rumah tangga, ada di suatu stan. Tuhan banyak cara. Tuhan mengutus kita dengan banyak cara. Kenapa? Karena kita semua adalah murid-murid Tuhan yang mencintai. Amin. Saya mau jadi murid Tuhan yang dikasih. Kalau saudara mau, siapkan hati saudara. Supaya apa? Roh-roh jahat di keliling kita, di sekeliling kita banyak. Kita tidak tahu saudara. Di luar sana ada apa kita tidak tahu. Wes ambil Bu Titi nah jadi saya ambil saudara terus. Lalu saudara jalan sendiri. Saudara umpama suatu ketika, saudara, ini di Bali, ya, Tuhan bilang, ini nanti ada hambaku, ada juga orang pilihanku, di situ lagi ada yang napas. Di gambar itu, pewayangan, tapi itu ada roleaknya. Oh ya Tuhan, saya sudah tahu. Tengah malam jam 2 ditelepon saya. Bu, saya kok tidak bisa tidur ya? Saya kok bisa? Kamu ada di mana? Di Bali. Kita doa. Ternyata gambar lukisan yang kereta, cuma kereta toh itu memang ada rohnya, ada riaknya. Sekarang kamu jangan takut kasih minyak urapan. Gak ada minyak urapan yang mau disiram. Jangan disiram. Kalau disiram kamu dijoli, betul enggak? Taruh di dinding kayu ini loh, di deket-deketnya ini. Kasih, gak berani saudara. Bisa aku tak pindah hotel ya? Lalu mau pindah hotel tetap aja ada. Kenapa? Kan kita tidak tahu dunia itu ada di mana-mana. Roh setan itu ada di mana-mana. Begitu dia sampai di hotel A, dia telepon saya. Ini apa Bu? Ada Roy. Terus tidak jadi. Dia sampai berapa ya? 6 hotel. Jadi saya itu mulai dari jam 2 itu telepon sampai jam 5:30. Nggak tidur Mbak Isma, gara-gara hotel. Saya bilang Tuhan, saya nggak bohong. Ini tak berhenti kepada Roy, tetap nggak mau nginep. Terus gini Tuhan, tutup. Nanti Tuhan yang ngusir. Ya nggak apa-apa, aku nggak bisa tidur Tuhan jam. Banyak hotelnya kecil kan. Dia bilang, Bu, ini kecil, nggak apa-apa, aman terkendali. Padahal di belakang tuh kuburan semua. Itu amin. Kita doa benteng sudah kasih isinya urapan. Ngorok krok. Sore dia baru Bu, kok tidak bilang kok sudah ada kuburannya. Saya bilang kuburan tidak ada apa-apanya. Memang tidak jahat. Tetapi yang jahat di dalam hatimu. Ini takut, itu takut. Iblis menguasai hatimu. Itu yang penting, hati ini yang penting saudara. Ketika saudara itu khawatir, ketika saudara itu marah, ketika saudara itu hati, pikiran hati. Kalau di dalam hati ini kita bisa menguasai, di luar itu sipil saudara. Kenapa? Karena Tuhan seperti ayat Markus 6:7, Dia akan memberikan kuasa atas roh itu. Kita akan mengusir orang itu. Amin. Saudara tak perlu takut, yang penting hati. Ketika saudara percaya pada Tuhan, hatimu percaya, mantap sama Tuhan, bukan mantap sama Bu Titi, mantap sama Tuhan, pasti semua dilalui. Amin. Kenapa? Karena Dia berkuasa atas hidup kita. Itu
Itulah firman Tuhan jadi di sekeliling kita, saudara. Seperti bara api di gambar ini. Ini roh kejahatan. Di sekeliling kita banyak roh seperti ini. Tapi ketika kita punya Tuhan, Tuhan akan membentengi kita. Amin. Dia berkuasa atas hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu ini, saudara. Engkau ada bersamaku.